Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para bapak dan ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang semuanya insya Allah akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini alhamdulillah kita sama-sama telah melakukan kegiatan kita, yaitu qiyamul lail dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ngantuk, lelah apa enggak nih? Lelah, semangat. Ya, kata Allah tadi dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Ya, itu yang harus Bapak yakini. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa setiap ada pekerjaan yang lelah, yang capek, ya, pasti ada yusra, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Ya. Makanya hari ini Bapak Ibu lelah-lelah, capek-capek, waktunya hanya untuk Allah. Kalau di kampung kita Bapak Ibu repot dengan pekerjaan, dengan kegiatan. Di sini waktu kita fokus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun lelah-lelah, capek-capek, kata Allah, inna ma'al usri yusra, pasti akan kamu dapatkan sebuah yusra, yaitu kebahagiaan, yaitu kegembiraan, kemudahan. Segala apa aja yang berat-berat, capek-capek kita lakukan, maka pasti akan ada kemudahan. Para bapak dan ibu sekalian, bapak ibu sekarang ini sedang merantau. Orang yang merantau pulang ke kampung nanti harus bawa hasilnya, bawa oleh-olehnya, bawa bekalnya. Perjalanan 10 hari ini Bapak Ibu jadikan semuanya ini menjadi bekal yang terbaik, karena belum tentu Bapak Ibu punya kesempatan yang kedua. Semuanya kita lakukan ini sebagai bekal kita untuk kita kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang Bapak Ibu harus dikedepankan adalah bagaimana perjalanan merantau ini membawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Membawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya Allah sudah sampaikan di dalam surah Fatir ayat 29. Kata Allah, ada 3 pekerjaan yang kalau Bapak Ibu lakukan itu pasti untung dan tidak pernah rugi. Apa itu? Alladzina yatluna kitaballah, itu yang pertama, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu pekerjaan yang pasti untung dan tidak pernah rugi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini usahakan setiap hari membaca Al-Quran. Syukur-syukur setiap habis sholat. Ya. Kenapa membaca Al-Quran pekerjaan yang pasti untung? Yang pertama, membaca Al-Quran itu paham atau tidak paham dicatat ibadah. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku itu membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu dibaca, dia akan datang sebagai pemberi syafaat.
Maka kata Nabi, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu akan datang kepada si pembacanya sebagai pemberi syafaat. Ya, karena itu yang kita butuhkan adalah syafaat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu Bapak Ibu, dia akan datang nanti nemuin orang yang membaca. Apalagi kalau kita mati, ya. Kalau kita mati, yang pertama kali kita masukin adalah alam kubur. Itu adalah alam kubur yang pertama kali kita masukin. Kata Imam Abu Lais Al-Faqih, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan, man arada ayyan ju'a min adabil qabri, siapa orang yang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arba'ata asya, biasakan 4 hal. Ya, kalau pengen selamat dari siksa kubur, biasakan 4 hal. Yang pertama, muhafazatus shalawat, jaga salatnya. Jaga salatnya. Jadi salat itu Bapak Ibu akan melindungi kita dari siksa kubur. Yang kedua, qiraatul Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an itu melindungi kita dari siksa kubur. Yang ketiga, as-sadaqah, sedekah. Dan yang keempat, at-tasbih. Ya, di sini nih 4-4-nya kita lakukan. Ya, yang pertama salat, udah pasti salat kita akan kita pelihara, bahkan salat kita dilakukan di tempat yang balasannya 100.000 kali lipat, yaitu salat di Masjidil Haram. Insya Allah salat-salat yang kita lakukan itu akan membantu menyelamatkan kita di alam kubur. Di mana kata beliau, fa innal asya'a tubi'u qabrahu wa tuwassi'uhu. Jadi kalau kita bisa lakukan 4 hal ini, itu akan menyinari kuburanmu dan akan memperluas. Jadi kuburan kita itu bukan hanya bersinar terang dengan 4 hal itu, tetapi kuburan kita akan menjadi apa? Luas. Yang kedua, baca Quran. Jadi jangan ditinggal baca Quran. Minimal kayak tadi tuh, habis salat kita baca alam nasyarah laka sadrak. Ya, itu 9 kali setiap habis salat subuh. Apa sih Bu yang kita minta? Apapun kesulitan kita di dalam hidup itu pasti punya kesulitan kan? Yusra, Allah mudahkan gitu. Ya. Atau juga membaca ayat-ayat Quran yang lain, seperti apa tadi? Ayat kursi. Jadi ayat kursi itu Bapak Ibu, setiap habis sholat jangan ditinggal. Ya, jangan ditinggal. Kalau perlu tadi dari Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil, terus sampai akhir Baqarah tuh. Kalau waktunya luang. Kalau enggak ayat kursi. Karena di akhir surah Al-Baqarah itu ada doa yang sangat mustajab. Ya, doa sangat mustajab di ayat kedua terakhir di surah Al-Baqarah. Salah satu kita minta wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Karena kita banyak dosa. Waghfir lana, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Warhamna, rahmati saya ya Allah, rahmati saya. Jadi orang-orang yang dikasih rahmat Allah itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu kita minta di akhir surah Al-Baqarah. Itu juga ayat-ayat Al-Quran. Biasakan ya. Dan yang ketiga, sedekah. Nah, ini peluang buat Bapak Ibu. Nanti ada rezeki berbagi, terutama di tanah suci ini ya. Mau 1 real ke,
mau 2 real kek gitu. Makanya dulu ada guru kita yaitu Al-Mukarramah Ustazah Hajah Atika Nur Ali. Beliau bilang apa? Kalau nanti datang ke Mekah, datang ke Jeddah, datang ke Jirona, datang ke Hudaybiyah, bagi-bagi rezeki buat orang yang di situ. Beli, walaupun yang dibeli hanya 1 tasbih. Kita sudah berbagi rezeki buat orang. Ya, makanya kenapa juga Bapak Ibu kemarin kita kasih amplop. Nah, dalam rangka tadi tuh as-sadaqah untuk bisa menerangi alam kubur kita. Dan yang keempat apa? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya. Bukan sekedar kita baca tasbih itu di sini, tapi kita lakukan dengan salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih itu Bapak Ibu adalah amalan dari Nabi untuk pamannya, namanya Abbas. Paman Nabi bernama Abbas, saudara bapaknya Nabi yaitu Abdullah. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, mau enggak kamu aku berikan sesuatu yang kalau engkau amalkan ini akan menghapus 10 dosa kamu. Itu kata Nabi. Akan menghapus 10 dosa kamu. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang baru, dosa yang lama, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, ya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi. 10 dosa kamu itu akan dihapus. Dengan apa? Lakukan setiap hari salat tasbih 4 rakaat. Setiap hari. Ya. Kata Nabi, kalau engkau nggak mampu, wahai pamanku, setiap hari, maka lakukan tasbih ini 1 pekan sekali. Ternyata masih repot aja setiap hari. Maka lakukan 1 bulan sekali. Masih repot juga, lakukan setahun sekali. Ternyata masih repot juga, lakukan seumur hidup sekali. Nah, di sini kita lakukan. Walaupun seumur hidup apa? Sekali. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini itu menjadi rutinitas Bapak Ibu baca tasbih. Ya, kenapa tasbih itu menjadi penerang kuburan kita? Karena tasbih itu adalah bacaannya para malaikat, para nabi. Jadi malaikat-malaikat yang tawaf, nabi-nabi yang tawaf, itu bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tawaf sunnah tuh baca itu. Ya. Kelebihan yang ketiga apa? Tasbih itu Bapak Ibu, dia akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Nanti kan kita ditimbang tuh. Amal baik kita, amal buruk kita. Kira-kira nih yang berat, amal solehnya, apa dosanya? Ternyata yang berat itu dosanya. Maka ketika dosa kita lebih berat timbangannya, oh ternyata sering bertasbih ini orang. Maka tasbih itu diambil, dicomot, ditaruh di timbangan. Dan dia akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, makanya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini hampir 2 jam. Dari setengah 4 sampai setengah 6 ya. Kita manfaatin waktu kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, pekerjaan yang tidak pernah rugi, 1, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah. Jadi salat itu Bapak Ibu tidak pernah rugi pekerjaannya. Apalagi kalau salatnya tadi baca Al-Quran. Ya, jadi habis selesai Fatihah Bapak Ibu,
terus kita baca surah kan, ya, satu hurufnya Bu itu dibalas oleh Allah 100 kebaikan. 100 satu hurufnya. Pernah ngitung surah Al-Ikhlas berapa huruf? Ya. Jadi alif, lam, mim itu 3 huruf. Berarti kalau dia dipakai buat sholat, maka satu hurufnya 100 kebaikan. Makanya Bapak Ibu boleh ketika selesai sholat, selesai Fatihah, kemudian Bapak Ibu ulangi itu surah itu. Saya hafalnya kuliah sama kulhu, tapi saya pengen dapat keutamaan baca Quran panjang banyak. Maka boleh kuliahnya 5 kali, kulhunya 5 kali. Kayak tadi ayat kursinya 3 kali. Diulang. Karena satu hurufnya 100 kebaikan. Jadi semuanya keuntungan. Ya. Dan sholat itu Bapak Ibu, nih Bapak Ibu nanti kalau masuk ke liang kubur, ya. Terus kalau auzubillah seandainya kita disiksa di alam kubur, itu yang pertama kali disiksa bagian apa? Kepala. Bagian kepala duluan. Tapi karena ini orang sering sholat, kata sholat jangan. Ini orang sering sholat, maka kepala itu Bapak Ibu selamat dari siksa kubur karena sebab dia sering sholat. Ya. Jadi yang menyelamatkan kepala kita dari siksa kubur itu sholat. Maka sholat dalam keadaan apapun jangan pernah ditinggal, termasuk dalam perjalanan. Kemudian pindah tuh menyiksa ke sebelah kanan. Kemudian sebelah kanan kita ini dilindungi karena orang ini sering berpuasa. Jadi puasa Ramadan, puasa sunnah-sunnah yang lain, dia akan melindungi dari sebelah kanan kita dari siksa kubur. Pindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri kita ini bisa dilindungi dari siksa kubur karena sering sedekah, infak. Ya. Sering sedekah infak. Ini sebelah kiri yang akan menyelamatkan. Ya kan? Makanya kalau kita pengen semuanya, selamat kepalanya, selamat kanannya, selamat kirinya, kerjakan sholat, kerjakan puasa, kerjakan apa? Sedekah jangan ditinggal. Karena dia akan memberikan apa tuh? Cahaya. Memberikan keluasan di dalam alam kubur. Yang keempat, bagian kaki. Dengan apa nih kaki kita selamat dari siksa kubur? Bi'a'malis salihah, dengan melakukan amal-amal saleh. Di antaranya adalah perjalanan ibu, bapak dari rumah kemari yang nganter siapa? Kaki. Walaupun kakinya di atas pesawat pada apa? Bengkak. Ya. Jadi nganterin kita kemari itu kaki. Dan kaki Bapak Ibu nanti akan menjadi saksi. Kata dalam kubur, ya Allah, jangan disiksa kaki orang ini. Karena saya nganterin dia sampai ke Mekah, sampai ke rumahmu, sampai ketemu dengan Rasulmu. Jadi nggak ada sia-sia, Bu. Kaki ini nggak ada sia-sianya. Karena dia yang mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan yang kita tuju. Mau dia diajak yang baik, mau dia diajak yang buruk, ya, mau diajak kebaikan, mau diajak tempat yang dosa, tetap jadi saksi. Makanya kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada satu hari nanti mulut kamu akan kami tutup. Mulut kita udah nggak ngomong lagi. Wa yukallimuna aydihim, tapi tangan kamu yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tapi kaki kamu yang akan menjadi saksi. Teman akan jika kamu melangkah, kaki yang akan menjadi saksi. Ya. Yang ketiga, wa mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Jadi pekerjaan yang tidak pernah rugi adalah mengeluarkan rezeki infak baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. 3 tuh Bu, dalam surah Fatir ayat 9. 1, yang tidak pernah rugi baca Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, infak baik sembunyi maupun terang-terangan. Bahkan kalau bisa nih Bu ya,
ada infak kita yang nilainya ngalir, namanya jariyah gitu. Jadi sekali kita ngasih, ngalir. Apa itu pahala ngalir? Ya umpamanya mewakafkan tanah, mewakafkan pembangunan masjid. Kalau itu kegedean, mewakafkan Al-Quran. Nah ini momennya Bapak Ibu sekalian. Ya, besok wakafin Quran di Madinah satu, di Mekah satu, gitu. Atas nama ini sendiri boleh, atas nama orang tua almarhum A, almarhum B boleh. Satu Quran satu orang boleh, satu Quran 5 orang juga boleh. Nanti Quran yang kita beli, kita taruh di rak Masjidil Haram, niatin wakaf, dibaca oleh orang yang datang, maka yang mewakafkan mengalir pahalanya, yang diniatkan pahalanya untuk si A, si B juga mendapatkan aliran pahala. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau wakaf itu beli Quran yang original, jangan yang palsu. Karena begini Bapak Ibu, ambil tuh Pak, maaf Pak, itu ada Quran tuh ya. Ini sebelah sini, ini tengah, ini hijau, terus sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Nah ya, oke. Nah ini ada, nah ini dia. Nah ini yang tidak original Pak, walaupun kulitnya sama hijau. Ya, yang original itu yang dicetak dari pabrik Al-Quran yang ada di kota Madinah. Kalau Bapak beli yang original, kemudian ditaruh sama kita di raknya, ini nanti nggak dibuang sama tukang apa tuh merbot masjid. Ya, tapi ya ada merbot yang dia setiap hari kerjanya sweeping Quran. Ya, karena Quran di rak Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu banyak. Jadi dia kerjanya sweeping aja itu. Rapiin rak-rak Quran yang bekas dibaca orang berantakan. Kalau ada Qurannya yang tidak original, sama dia dikeluarin, dimasukin ke box dan dibagi-bagiin orang untuk bawa pulang. Makanya beli yang original, ya kan? Sini Pak. Nah ini juga salah satu daripada apa tuh? Sedekah jariyah yang ngalir. Ya, maka juga kemarin kenapa Bapak Ibu kita kasih amplop itu dalam rangka amplop-amplop yang Bapak Ibu nanti kita masukin ke zakatnya atau infaknya yayasan, kita buat pembangunan. Makanya kemarin saya minta titip doa ya dari Bapak Ibu selama nanti perjalanan ini. Pertama, doakan Yayasan Wafiz Al-Iman Center, ini yayasan yang baru mentik Bu ya, biar berkembang, biar bermanfaat untuk banyak orang. Terutama insya Allah di bulan November besok kita sudah membuka program tahfiz Quran, 3 bulan hafal Quran, 30 juz. Nah yang mau tuh silakan, itu lintas usia. Nah, mungkin udah aki-aki udah nggak mau ngapain menghafal Quran, kira-kira 3 bulan hafal nggak 30 juz tuh ya, silakan. Itu kita mau buka tuh karena udah ada ustadznya hafiz Quran yang siap nongkrongin itu. Yang kedua, di samping itu nanti kita akan buka paket, karena di WAC itu sudah ada izin SMPIT-nya. Jadi SMPIT-nya kita mau buka di tahun ajaran 2026 di bulan Juni. Tapi informasinya nanti dari bulan setelah kita pulang umroh. Nah itu mohon doanya biar itu Allah bukain jalan, Allah mudahkan. Berapapun santrinya ya, nanti tetap kita akan ajarin, kita akan bina. Nah kalau itu SMP, mungkin ada anak yang mau lulus kelas 6 SD atau MI yang mau pengen ikut program itu, masuk SMP IT Al-Amin Center, itu kita buka. Nah yang kedua, mohon doanya juga, mudah-mudahan KBH yang juga baru mentik, ya, karena baru terbit di bulan 1 kemarin, mudah-mudahan semakin menjadi KBH yang diminati oleh banyak orang. Jamaah haji dan jamaah umrahnya juga banyak. Kemudian terutama haji 2006 besok Allah bukain jalannya biar diberikan kemudahan dan kelancaran Bu ya. Nah itu yang kami mohon dibantu doanya. Mudah-mudahan apa yang kita minta di 2 tempat yang sangat suci ini Allah kabul, Allah ijabah.
ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon juga Fatihah nih. Ada teman saya ngajar istrinya yang akan mau dioperasi. Ya, yaitu Ibu Hajjah Nurhanah bin Haji Rindon bin Nada. Beliau mau dioperasi karena tumor, ya, sudah di kemo beberapa kali. Tapi hari ini mau ditindak, dioperasi. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran kesembuhannya. Yang kedua, ada satu lagi ponakan saya namanya Balkis. Dia juga mau dioperasi usus buntu. Anaknya baru SMP kelas 1. Sekarang gitu, Bu. Itu katanya gara-gara banyak makan seblak. Nah, jadi berbahaya. Iya. Jadi anak-anak kecil sekarang itu udah pada usus buntu. Yang lebih parah lagi, anak kecil udah kena diabetes. Karena makanan sekarang yang sudah tidak sehat. Mari kita doakan kedua orang ini ya senantiasa dilancarkan operasinya oleh Allah. Kemudian disehatkan segera. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita pulang dari sini, kita usahain semaksimal mungkin bawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena begini Bapak Ibu, kalau kita ibadah ngerjain yang wajib, itu akan mendatangkan kedekatan kita dengan Allah. Ya Allah jadi dekat sama kita karena kita ngerjain yang apa? Wajib. Tapi kalau pengen Allah cinta sama kita, ya itu kerjakan yang sunnah-sunnah. Begitu. Orang dekat itu Bu, belum tentu sayang. Ya, tapi kalau orang sayang, udah pasti dekat. Maka harus kita kejar tuh. Dekat juga, sayang juga. Kalau sayang, ibu nih kalau disayang sama suami, bilang aja ntar besok minta yang kuning-kuning. Dibeli nggak? Ya, sayang nggak Bu? Apa namanya? Mas Nura sama suaminya sayang kan nih? Kak itu mah yang kuning, Pak, nggak usah banyak-banyak, sama 50 gram aja. Kasih. Ya. Iya. Ntar di terakhir entah saya kita papain bareng-bareng. Ya. Jadi yang paling penting adalah mengejar bagaimana kita dekat sama Allah dan bagaimana Allah itu sayang sama kita. Kerjain yang sunnah. Nah di sini momennya Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan yang wajib, terutama salat 5 waktu. Kemudian yang kedua kejar yang sunnah-sunnah. Di antaranya salat qiyamul lail. Ya nanti makanya kalau kita nanti tidak terlalu lelah ya nggak capek kita qiyamul lail. Kalau lelah kita istirahat karena kita di Mekah ini umrohnya lumayan. Ya. Nanti di Madinahnya baru kita usahain bisa qiyamul lail kayak tadi. Karena yang sunnah-sunnah itu bisa mendatangkan cinta Allah. Nah, sunnah-sunnah yang tidak harus bareng-bareng itu qobliyah ba'diyah. Minimal Bapak Ibu, qobliyah ba'diyah itu yang harus dikejar 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Apa? 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, jadi 2 rakaat. 2 rakaat salam gitu biasa. 4 rakaat tapinya. 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang sangat dianjurkan. 12 rakaat. Iya. Kata Nabi, siapa yang melakukan setiap hari 12 rakaat itu, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi mumpung di sini itu jangan ditinggal tuh. Biar kita pulang itu punya rumah, kapling di mana? Nah, kapling di surga. Ya.
Ya, itu yang harus juga kita lakukan sunnah-sunnah itu. Ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, mari juga kita bacakan Fatihah khusus nih buat Ananda Tasya. Apa nama bener tadi, Bu? Ya, Ananda Tasya, biar Allah sembuhkan, sehatkan dengan kesehatan yang sempurna. Anaknya solehah, ya, kuat beribadah, qurrata ayun, ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dah, Bapak Ibu segitu aja ya. Nanti Bang.